Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang aktivitas 1.2, yaitu menghitung atau mencari hambatan kawat pada listrik, yang bisa kalian lihat pada halaman 10 dan 11. Nah, di sini kami akan langsung memperlihatkan atau membuat rangkaiannya, alat dan bahannya, dan prosedurnya. Untuk alat dan bahan akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya Jihan Ananta akan membacakan alat dan bahan tersebut. 1. Kawat tembaga 500 cm, 2. amperameter, 3. voltmeter, 4. 2 buah baterai 1,5 volt, 5. kabel penghubung. Mungkin itu saja. Nah, jadi itulah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan rangkaian ini. Selanjutnya, prosedur atau langkah-langkah untuk membuatnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Adapun prosedurnya, yang pertama, rangkai alat seperti gambar. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, kami sudah membuat rangkaiannya seperti yang kalian lihat. Seperti inilah rangkaian yang ada di buku. Selanjutnya, langkah selanjutnya, 2. Pasang kawat tembaga 50 cm seperti gambar dan catat nilai arus serta tegangan listrik yang terbaca pada amperameter dan voltmeter. nah seperti yang diperintahkan pada alat dan bahan tadi, di sini kita mengubah tab baterainya yaitu 3 volt. Nah, untuk mengubah baterainya kita bisa atur lewat sini. 3 volt. 1,5, 1,5. Sudah 3 volt. Dan berhubung di sini untuk menghitung atau memakai panjang dari kawat ini, yaitu dari sini, hambatan dalam kabel. Jadi ketika pada garis sedikit ini kawat itu semakin pendek, dan ketika banyak berarti kawatnya semakin panjang. Dan bisa kita lihat ketika anggap saja panjang 50 cm itu pada garis ini, dan bisa kita lihat pada dengan hambatan dalam kabel pada garis sedikit ini, bisa kita lihat tegangan dan arusnya, dan bisa kalian catat. Selanjutnya, langkah selanjutnya, Nanti panjang kawat 50 cm dengan kawat yang panjangnya 100 cm, 150 cm, 200 cm, dan 250 cm. Kemudian catat arus dan tegangan yang terbaca untuk setiap panjang kawat yang berbeda. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika panjang kawat itu seperti perintah 50, 100, 150, 200, berarti kawat itu semakin panjang kan? Nah, jadi kita menggunakan ini saja, hambatan dalam kabelnya kita tambahkan. Jadi banyak, sehingga kawatnya panjang. Nah, bisa kita lihat tegangan dan arusnya berubah kan, dan bisa kalian catat. Dan kita menghitung tegangannya. Dan selanjutnya,
pertanyaan selanjutnya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada dua pertanyaan. Ya, pertanyaan saya akan menyebutkan pertanyaan dan tugas. Benar kan? Ya. Satu, apa yang terjadi pada pembacaan arus dan untuk setiap panjang kawat yang berbeda? Jawabannya, Kita akan lihat. jadi Ya, lanjut. Jadi, ketika panjang kawat, yang terjadi adalah ketika kawat semakin panjang, maka arus dan tegangannya akan turun. Namun, apabila panjang kawat berkurang, maka arus dan tegangannya akan turun. Terima Dan kasih. naik maksudnya. Jadi Ya. kita buktikan bahwa benar apa yang dikatakan oleh Bila tadi, bahwa ketika panjang kawatnya pendek, maka arus dan tegangannya akan naik. Dan apabila panjang kawatnya kita naikkan, maka bisa kita lihat arusnya akan berkurang dan tegangannya juga berkurang. Nah, lanjut. Dan kita dapat kesimpulannya ialah semakin panjang kawat yang menghantar, maka semakin besar pula hambatannya. Itu kita bisa buktikan dengan melakukan ini tadi. Seperti ketika panjang kawatnya pendek, kita bisa lihat arusnya 0,30 dan tegangannya min 0,30. Untuk mencari hambatannya, kita akan rumus V per I, yaitu tegangan dibagi arus. Nah, di sini tegangannya 3 dan arusnya 0,30 dan hasilnya 10. Bisa kalian hitung menggunakan rumus hambatan. Nah, ketika kita naikkan atau ketika kabelnya panjang, nah bisa kita lihat arus 0,07 dan hasilnya akan lebih besar daripada ketika memakai panjang kawat yang lebih pendek. Maka dari itu kita dapat kesimpulannya, semakin panjang kawat penghantar, maka semakin besar pula hambatan yang dihasilkan. Itu antara panjang kawat dan hambatan listrik itu sebanding. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita dapat, seperti kita buktikan dengan rumus atau dengan nilai-nilai yang ada di sini. Mungkin itu saja praktek dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.